Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, ya Ali, alaika bisolatil jama'ati. Benar ini? Ya Ali, wahai Ali, alaika lazimkan olehmu bisolatil jama'ati, dengan solat berjamaah. Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrati. Maka sesungguhnya solat berjamaah itu di sisi Allah, yaitu seperti berjalannya kamu menuju haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala salatil jama'ati illa rajulun mu'minun. Dan tidaklah sungguh-sungguh atas solat berjamaah melainkan oleh seorang laki-laki yang beriman. Qad ahabbahullahu, yang sungguh mencintai akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazhadu fiha illa munafiqun, dan tidaklah membenci pada solat berjamaah illa munafiqun, kecuali oleh orang munafik. Qad abghadahullahu, yang sungguh membenci akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, yang tentu bagi kita semua sebagai umatnya. Kata Nabi, ya Ali, alaika bisolatil jama'ati. Ali, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan untuk selalu solat berjamaah. Solat berjamaah itu artinya berjamaah di dalam solat. Berjamaah dalam solat itu definisinya adalah al-irtibatu bainal imami wal ma'mumi walau wahidan. Yang namanya berjamaah itu adalah menghubungkan solat si makmum dengan imam. Ada keterkaitan antara imam dan makmum. Itulah solat berjamaah. Disebut berjamaah meski imamnya meski makmumnya satu orang. Biar kata makmumnya atu, maka solat itu namanya disebut solat berjamaah, walaupun makmumnya satu orang. Apalagi kalau banyak, atu aja, maka solat itu disebut solat berjamaah. Solat berjamaah ini, saudara, secara hukum banyak.
hukumnya sholat berjamaah ini banyak. Ada 5 hukum sholat berjamaah itu. Ada fardu ain, sholat berjamaah. Ada hukumnya adalah fardu kifayah. Ada hukumnya sunnah. Ada hukumnya makruh. Ada hukumnya mubah. Ini dari sisi hukum sholat berjamaah. Kapan itu sholat berjamaah itu fardu ain? Yaitu sholat Jumat bagi laki-laki dengan ketentuannya. Itu berjamaahnya dalam sholat Jumat itu wajib. Si imam wajib niat jadi imam, si makmum apalagi kudu niat jadi makmum Jumat. Andai imamnya enggak niat jadi imam, sholat Jumatnya tidak sah karena berjamaahnya fardu ain. Ada sholat berjamaah itu secara hukum fardu kifayah. Ini kayak kita maghrib tadi berjamaah 5 waktu di luar Jumat, itu berjamaahnya fardu kifayah. Bila di Kereok Selatan ini ndak ada tuh pun nih Darul Ma'wa yang sholat berjamaah, dosa sekampung muanya dosa. Wong berjamaahnya fardu kifayah. Begitu. Karena fardu kifayah, imam enggak niat jadi imam enggak apa-apa. Kayak imam tadi maghrib niatnya sendiri aja umpamanya, boleh. Adapun makmum wajib niat jadi makmum. Cuman kalau imamnya niatnya sendiri, ya enggak dapat ganjaran 27 begitu. Kalau niatnya ngimamin dapat 27. Begitu doa. Begitu seterusnya. Begitu, enggak wajib. Karena itu enggak ada ajaran nyolek-nyolek. Enggak usah pakai colek-colek. Begitu. Enggak diajarin. Tapi ada orang kalau mau makmum nyolek tuh ada. Banyak enggak? Kayaknya ada di masjid ini juga. Ya Allah, kita jangan colek-colek. Itu fardu kifayah. Tapi dalam satu pendapat sunnah muakkad ini berjamaah tuh maghrib tuh ada 2 lah pendapatnya. Ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang sunnah muakkad. Begitu. Tapi yang mu'tamad itu di luar Jumat itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kemudian sholat berjamaah itu adalah ada yang sunat. Nah, itu tadi antara sunat sama
fardu kifayah. Mana nih yang sunat? Yang sunat contohnya qadha di belakang qadha. Emang kita juga telat juga nih. Salat subuh bangunnya kesiangan. Begitu. Jam 7. Bini juga jam 7 juga. Mungkin malamnya habis main bola. Berapa ronde? Siangan. Jam 7 bangun jam 7 kan udah habis tuh. Udah habis belum tuh? Udah habis. Itu sholatnya secara berjamaah sunat. Yang qadha berjamaah dengan qadha. Nabi pernah subuh kesiangan. Jam 7 bangunnya. Waktu perang. Kelihatan para sahabat capek. Akhirnya kata Nabi, ta'arrasna, kita nginep dulu, udah bikin kemah, rehat dulu. Nabi bilang, udah pada istirahat, ngeliatin pada capek, siapa man yaqla'una hadhil lailah fa ana dhaminun lahul jannah. Siapa yang mau begadang nih malam, surga dia, kata Nabi. Karena Nabi berasa saking capeknya orang bisa kelewatan, udah kemalaman ini. Jam 12 masih di jalanan di padang Sahara. Habis perang. Lalu Bilal, saya Nabi, saya kuat 3 hari 3 malam, udah biasa, melek, kuat. Kata Bilal, benar baik. Maka pada tidur sahabat, termasuk Nabi juga tidur. Bilal sholat, ya jaga tuh nggak bengong doang, sholat 2 rakaat, salam, bangun, sholat lagi 2 rakaat. Lah ini sholat sujud kagak bangun-bangun, kan capek juga. Emang dia kagak capek, kan capek habis perang. Begitu habis perang capek, maka tidur juga dia. Yang bilang 3 hari 3 malam kuat, ternyata tidur. Yang pertama kali bangun Nabi kesorot sama matahari. Lah udah gede matahari, Nabi melek. Kata Nabi, aina Bilal? Bilal mana? Kalau kita nih udah kita colok-colok nih. Kalau pimpinannya kita, kan pimpinannya rahmatan lil alamin. Jadi Nabi enggak mempermalukan Bilal, enggak. Jadi Nabi melek, yang lain pada tidur lagi. Udah paling nikmat dah. Itu saut-sautan. Iramanya udah kayak dangdut aja lah, mabok. Akhirnya Nabi bangunin Bilal. Bilal bangun, ucap-ucap, kaget dia. Jam 7 masanya matahari. Maafin ya Rasul, saya emang kuat 3 hari 3 malam, tapi ini mah ya Allah saya nggak tahu. Kata Nabi, nggak usah, bangun yang lain. Gitu. Bangun karena nggak ada air, jalan nyari air. Maka kemudian kira-kira tanggal 8 dapatlah air sumur, wudhu, adzan, Bilal adzan, qadha salat sunnah fajar qobliyah subuh, qomat salat subuh berjamaah, sunnah berjamaah, qadha di belakang qadha sunnah. Ada berjamaah tuh hukumnya makruh. Yang bagaimana tuh yang makruh? Imamnya bandar pakong gitu, imamnya begitu, makruh gitu. Demennya banting-banting balak 6 double it,
imamnya makruh yang kayak begitu, makruh, nggak dapat ganjaran 27, berjamaahnya jadi kagak dapat ganjaran 27 mah makruh. Kemudian berjamaah itu apa? Mubah. Mubah. Berjamaah mubah tuh seperti orang sholat telanjang, emang telanjang dia, nggak ada pakaian, imamnya telanjang, makmumnya telanjang juga. Ini kalau berjamaah mubah, udah nggak berjamaah. Nanti waktu sujud lihat jam gandul. Ya begitu. Termasuk mubah juga sholat duha gitu. Kan ada orang duha berjamaah, nggak apa-apa, boleh. Sholat tasbih berjamaah boleh aja. Tapi kalau niatnya edukasi, naik tuh jadi sunat, karena edukasi, ngajarin tuh berjamaah. Tapi oleh karena kitabnya adalah Wasiatul Mustafa, bukan hukum, kitab akhlak, kata Nabi, ayo pada sholat berjamaah. Kenapa? Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrati. Ganjarannya orang berjamaah itu, kata Nabi, jalan dari rumahnya, ganjarannya dapat ganjaran pergi haji yang mabrur. Dari rumahnya nih, bapak-bapak dari rumah ke masjid, itu dapat ganjaran haji mabrur. Haji kan susah sekarang, antrinya lama. Kita orang nggak punya duit, nggak ada, pengen haji ke masjid aja, berjamaah tuh dapat ganjaran haji mabrur, ganjarannya. Tapi ingat ganjarannya, jangan sampai ditanya sama temennya, bang mau kemana? Mau haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ini dikata sejak kapan ini? Kalau sampai dia kayak begitu, dikata sejak kapan dia kayak begini nih, begitu. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya dari jalur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, man masya fil jama'ati ila salatin maktubatin fahuwa kahijjatin. Siapa orang yang berjalan dari rumahnya menuju sholat berjamaah, tapi sholatnya sholat wajib, maka ganjarannya kayak orang pergi haji mabrur. Tapi waman masa fil jamaati ila sholatin nafilati fahuwa ka umratin. Siapa orang yang berjalan dari rumahnya menuju sholat sunnah berjamaah kayak tarawih gitu, yang berjamaah sholat id, itu ganjaran berangkatnya kayak orang pergi umroh yang mabrur. Jadi kalau ganjaran haji kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah kayak id, istisqa, gerhana, maka itu ganjarannya kayak orang pergi umrah. Jadi gede ganjarannya berjamaah tuh, besar ganjarannya. Apa hikmahnya di dalam
berjamaah ini, hikmahnya diajarkan berjamaah itu supaya yang tidak ngerti bisa belajar kepada yang mengerti cara sholat. Begitu. Jadi sehingga yang tidak mengerti pelan-pelan bisa sholat juga. Ini berjamaah. Di samping itu, sholat kita orang ini beda-beda, saudara. Enggak sama, karena tergantung keilmuan. Maka dengan berjamaah tuh, yang sholatnya rada kurang ditutup menjadi sempurna. Walaupun sholat kita kurang karena borongan, jeruk busuk kumpul sama jeruk bagus, harganya sama. Maka kita sholat kurang ngerti tuh, dengan berjamaah ganjarannya sama sama yang ngerti, sehingga enggak ada istilah sholat kita kurang karena ketutup oleh sholat berjamaah. Disebutnya borongan. Dalam berjamaah ini, saudara, diatur ada enggak sama ganjarannya. Ada namanya fadilah berjamaah, ada namanya fadilah takbir bersama imam, ada namanya fadilah rokaat, nilai plus rokaat. Mana fadilah berjamaah? Fadilah berjamaah itu dapat ganjaran 27 derajat. Mana fadilah berjamaah? Fadilah berjamaah itu bisa didapat oleh makmum ganjaran 27 asal imam belum salam, walaupun dia belum duduk, baru takbir doang imam salam. Usolli, imamnya tasawuf akhir salat isya, kita masuk masjid, usolli fardul insya, dan makmuman Allahu Akbar, baru juga pengen duduk, imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, belum duduk. Ini orang dapat ganjaran 27. Jadi ganjaran berjamaah itu bisa didapat oleh makmum asal imam belum salam. Dapat. Baru gitu doang tuh. Apalagi saudara dapetin tasawuf akhir, apalagi saudara dapetin serakaat 2 rakaat, apalagi dari pertama. Pokoknya 27 tuh patokannya, yang penting imam belum salah. Samakah yang 27 yang di ujung ini sama yang dari awal? Sama 27, cuman belakangnya yang beda. Ada 27.000, 2700, 27 perak. Kalau yang model begitu tuh 27 apa? Iya. Tapi 27 juga begitu. Enggak geser. Cuman beda 0. Begitu. Enggak sama tentu. Ada namanya fadilah takbir bersama imam. Ini gede. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.
Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man shalla arba'ina yauman, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin la yafutuhu at-takbiru ma'al imam, kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Siapa orang yang sholat 40 hari kagak putus, 40 hari kagak putus, sholat berjamaah 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, tidak ketinggalan barang takbir pertama dengan imam, enggak. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar di belakangnya, artinya ikut baris dalam berjamaah. Imam Allahu Akbar, dia juga takbir selama 40 hari kayak begitu tuh. Maka diberikan 2 kebebasan, terbebas dari sifat munafik dan terbebas daripada jilatan api neraka. Yang sholatnya 40 hari enggak putus, enggak bakalan masuk neraka, walaupun dulunya perilakunya runyem, kalau didongengin enggak enak dah, udah kusut kalau dongengin. Tapi 40 hari 5 waktu, jadi 5 kali 40 200 waktu, bener nggak? 200 waktu enggak putus, enggak bakalan masuk neraka, enggak putus. Jadi pokoknya jam 12 dohor, tengah 12 udah di masjid, begitu, enggak bakalan. Saking gedenya berjamaah ganjarannya. Sebetulnya banyak aturan berjamaah, syarat sah berjamaah adalah yang ngilangin ganjaran 27 juga banyak, begitu. Tapi bagiannya sama guru yang ngajar fikih aja, kan kita mau bagiannya hadis, ya kan? Iya, jadi saya nerangin fadilah aja dah, begitu. Berjamaah tuh, orang dulu di sini dijelaskan, wa ma yahrusu ala salatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah. Bila ada orang yang luar biasa semangat berjamaahnya, itu pertanda orang itu memiliki keimanan yang sempurna, yang dicintai oleh Allah. Kalau orang semangat di dalam berjamaah, maka itu tandanya orang itu kamilul iman, imannya sempurna. Bininya negor, bang udah adzan, berisik amat, baru juga adzan belum qomat, begitu. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Oh. Bahkan saudara, Sayyidina Umar bin Khattab
radhiyallahu ta'ala an pernah satu hari diganggu oleh orang, mau ke masjid berjamaah, dibilangin, Umar, kebunmu ada kebun kurma, ada yang malingin, sedang udah mau matang kurmanya, ada yang mau nyolong tuh, saya dari sono, kayaknya ada yang masuk, jadi mau ke masjid, ora jadi, balik ke kebun, dilihat di kebun enggak ada, enggak ada yang nyolong, enggak ada orang. Balik ke masjid, udah salam nabinya. Apa kata Sayyidina Umar? Kebun kurma saya yang siap panen, yang luasnya sehektar, saya wakafin buat orang fakir miskin untuk menebus kesalahan saya ninggalin berjamaah sewaktu. Orang yang imannya sempurna kayak begitu. Kira-kira kita punya tanah nih di Kereo sehektar, berapa tuh duitnya? Mengiang? Banyak ya, karungan ya. Waduh, itu tanah sehektar sama harga berjamaah, itu di mata kaum salafus soleh masih mahalan berjamaah. Ampe tanah sektar cil, gara-gara begitu. Kalau kita boro ampe kayak gitu, nyesel aja kagak. Bener nggak? Udah begitu ngaku ahli surga lagi, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Belum. Jauh. Bukan antara langit dan bumi, antara langit dan sumur. Sumur kan daleman ya, jauh banget dah jaraknya. Itu kebun loh sehektar, siap panen lagi, bukan tanah kosong doang, ada isinya. Disedekahin buat menebus kesalahan gara-gara ketinggalan berjamaah. Ada nggak di Kreo kayak begitu tuh? Banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Ambil kayak begitu. Ada lagi tokoh tabi'in. Satu waktu ketinggalan daripada sholat Isya. Sholat Isya ketinggalan. Karena dia dengar bahwa berjamaah itu nilainya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Dibanding sholat sendiri 27. Imam Ubaidillah namanya, dia bilang, gara-gara 27 maka saya sholat Isya 27 kali salam, jadi 108 rokaat. Udah 4 rokaat salam, diri lagi, ulang lagi, sampai 27 kali salam, saking biar dapat ganjaran berjamaah. Sampai kayak begitu tuh. Bukan 2 kali, 27 kali. Kan sendiri 1, kalau berjamaah 27, jadi sehingga sendirinya sampai 27 kali biar sama. Sampai ada yang kayak begitu. Di Kreo ada kayak begitu. Ada banyak, alhamdulillah. Itu sesudah 27 kali itu, malam itu beliau tidur.
tidur ngimpi ada rombongan barakuda naik kuda, rombongan, maka dia pun juga naik kuda pengen nyusul sama rombongan. Dikejar-kejar enggak ketemu bareng, dikejar padahal dia kudanya paling cakep, enggak kebalap-balap dalam mimpi itu. Sampai dia lelah capek padahal kelihatan santai, kok enggak bisa. Lalu dibilangin ada orang datang, apa? Aduh saya pusing, ngebalap itu aja biar barang nggak bisa. Ya mana bisa, sebabnya kamu tidak berjamaah sholatnya, nggak bisa bareng dia. Tapi saya 27 kali, mana dengar amin bareng imam, waladhdallin, amin, nggak dapat, nggak bakalan nemu. Mana doa kunut bareng imam amin, enggak nemu amin. Maka enggak bakalan kebalap sholat sendiri. Biar ente bukan 27 kali, biar ente sampai 100 kali diulangnya, enggak sama dengan berjamaah. Begitu. Maka orang yang sungguh-sungguh berjamaah, meski ama bini, makanya sianan yang bujangan. Ada bujangan nggak ini? Nggak ada. Iya, lama bini hanya berjamaah dapat 27. Begitu kan makmum satu, jadi 27 walaupun di rumah. Saya ngalamin di Jakarta ini dulu tahun 2000 dah. Saya pernah ada kiai dari Sawah Besar, murid Muallim Sabiadab. Saya duduk di masjid Asyirah, dibagi duit 50.000. Kata kita, apaan ini kiai? Temenin aneh sholat, ketinggalan masalahnya, sholat duhur, kasih 50.000 untuk jadi makmum. Begitu, saking pengen berjamaah. Begitu, saudara tinggalan berjamaah dohor tengah 2 baru nyampe, kasih aja. Begitu, makan nasi goreng mamake temenin gua, ntar habis ini makan nasi goreng mamake. Enggak apa-apa kalau kita belum bisa kayak Umar bin Khattab sehektar, paling 3 yang dikit-dikit aja kelas, bayar orang, mau biar kita dapat 27. Ama bini nggak apa-apa, nih pulang bini, bang gua udah sholat isya, udah sholat lagi gua kasih duit gitu. Girang dia, girang, bang sering-sering kayak begini. Begitu. Tidaklah sungguh-sungguh pada berjamaah, melainkan tanda-tanda orang itu didemenin Allah karena imannya sempurna. Wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Tidaklah benci sama sholat berjamaah, gedek banget sama yang berjamaah. Begitu, melainkan orang itu dimurka Allah sebab ada ciri-ciri kemunafikan. Kalau gedek sama berjamaah jangan. Maka Nabi pesan Nabi Malik berjamaah mendatangkan banyak rahmat. Begitu. Maka orang menikah kenapa rezekinya banyak? Karena kalau sendiri nggak ada artinya. Berjamaah jadi 27 kan padahal sama sholatnya. Antara sendiri sama berjamaah sama, tapi ganjarannya ningkat gara-gara berjamaah. Begitu. Bagaimana kalau saya ini
berjamaahnya dalam rumah aja dengan bini, apakah termasuk laki-laki yang sempurna imannya? Begini, kalau kemudian berjamaahnya sama bini terus di rumah, namanya laki-laki salehah. Jangan dicatat dong. Laki-laki solehah, bagus lah. Tuh begitu, berjamaah begitu. Intinya berjamaah tuh besar nilai. Jadi kita jadi ngerti, enak. Yang tadinya sholat mau ngebut juga kalau berjamaah mau enggak? Bener enggak? Iya, berjamaah begitu. Udah rencana pengen baca Al-Baqarah sampai kelar aja. Jadi berjamaah itu besar. Tanda-tanda imannya sempurna, tanda-tanda dicintai sama Allah. Begitu. Jadilah kalaulah kita berjamaah itu besar nilainya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga kita diberikan kemampuan untuk selalu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau silakan. Baik, yang